Shalom, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur sama Tuhan, kita bisa kembali berfellowship melalui ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Saya akan menyapa dulu teman-teman yang ada di room, baik yang ada di live chat, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, shalom. Hari ini merupakan hari yang luar biasa. Kita percaya ada berkat spesial yang sebentar lagi akan dibagikan oleh hambanya PS Jos Gunawan, ya, dengan tema Tuhan adalah Tuhan atas segala bangsa. Sebelum saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman-Nya, saya akan menyanyikan satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadanya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Puji Tuhan, shalom, dan firman Tuhan sebentar lagi akan dibagikan buat kita sekalian oleh hambanya Pak Jos Gunawan. Silahkan Pak, waktu dan tempat. Ya, shalom, shalom, shalom. Jumpa lagi ya di dalam renungan ASKRI pagi hari ini. Pagi ini dengan tema Yesuslah Tuhan segala bangsa. Baiklah saudara,
Sebelum masuk ke renungan, kita masuk dalam doa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, satu anugerah kemurahan daripada Engkau Tuhan, kalau kami, anak-anak-Mu, biji matamu, duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, melalui mulut hamba-Mu yang bukan apa-apa ini, urapi hamba-Mu ini, bibir lidah, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan hikmat dari manusia, bukan hikmat dari pribadi hamba-Mu ini, namun hikmat dari Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih awal, pertengahan, sampai akhirnya. Engkau yang pegang kendali Tuhan. Terima kasih, ku buka hati, ku sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Terima kasih ya. Pagi ini temanya Yesuslah Tuhan segala bangsa. Wah, seperti yang pujian yang tadi dibawakan oleh saudara saya, rekan saya, satu kampung, satu desa, Pendeta John Hidayat ya. Terima kasih Pak John ya, terima kasih atas kesediaannya ya. Yesuslah Tuhan segala bangsa, layaklah segala bangsa. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan bercerita dulu mengenai kendaraan, saudara ya. Kendaraan, karena saya juga hobi kendaraan, dan kita tidak lepas dari kendaraan dalam kehidupan, baik itu roda 2, baik itu bermesin maupun tidak bermesin, sampai roda 4, sampai roda yang tak terhingga banyaknya ya. Bicara dulu dari yang terkecil dulu, saudara ya, motor. Nah, kalau di sini, tempat saya ini, Taiwan itu, sebuah motor itu ya, di belakang jok itu, nah ada satu besi tambahan. Nah, tambahan itu biasanya untuk tempat barang, saudara. Tempat barang, selain ada box atau apa tambahan lagi ya di depan atau di bawah jok. Nah, di sana itu ada besi. Mungkin untuk apa? Untuk nyantolin barang atau apa ya. Tapi rata-rata kalau yang saya lihat tuh max, tulisannya max titik 5 kg. Nah, max 5 kg. Biasanya maksimum. Jadi yang dipasang itu maksimum 5 kg. Nah, itu sudah didesain oleh insinyurnya, oleh teknisinya, kalau itu maksimum tuh ya 5 kg. Ya toleransinya lah sampai ya pokoknya jangan lebih dari 10 kg mungkin ya gitu. Kalau lebih dari itu ya tentu akan menanggung risiko patah atau ya patah itu atau rusak, tidak maksimum. Nah, jadi itu mengenai kapasitas, dan juga kayak motor itu, maksimum 2 orang. Kenapa? Lihat dari sisinya dan besar kecilnya kapasitas dari kendaraan itu sendiri. Begitu juga meningkat ke roda 4. Nah, roda 4 juga biasanya di sana sudah ditentukan maksimum daya angkut maksimum 750 kg. Karena sisinya 1000 sampai 1300 cc. Dan baknya tidak melebihi dari kabin atau kepalanya di depan itu, atau keluar dari bannya atau apa, semua sudah sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan limit dia punya kemampuan, saudara. Nah, begitu juga nanjaknya atau apa, semua didesain sebegitu rupa. Nah, kalau memang ada barang yang lebih banyak lagi, ada tentu yang lebih besar lagi, sampai roda 4 yang lebih besar, kapasitasnya yang cc-nya lebih besar, baknya lebih besar lagi. Nah, itu sesuai dengan kapasitas, saudara ya. Jadi sesuai dengan kapasitas. Nah, begitu juga sampai roda 6, juga sampai ribuan, sampai puluhan ribu cc, begitu besar, ya kan? Itu daya angkutnya, kapasitasnya, kecepatan, daya tanjaknya, semua diperhitungkan, saudara. Dan juga ada limitnya, saudara. Oh, yang jenis ini limitnya. Oh, yang apa medan seperti ini cocoknya di Sumatera, cocoknya seperti ini. Sudah didesain. Oh, tentu konsumen itu ya sudah tahu. Oh, ini cocoknya merek ini lebih handal, lebih kuat, lebih bisa menggendong barang, mengangkut barang ya sesuai dengan kapasitasnya, bahkan melebihi sedikit dari kapasitas. Itu pun ada limitnya, saudara. Nah, tak mungkin, ya kan, umpama saya itu sayang banget punya pickup
yang 1000 sampai 300 itu fanatik banget dengan ini, mengagung-agungkan ya. Nggak mungkin saya dengan Pak John tuh umpama dengan Pak John tuh bilang mempromosikan mobil yang pickup yang ada limitnya terbatas ini. Pak, ini kemampuannya nih nggak beda dengan truk ini yang bisa memuat 10 ton atau apa ya, itu kan sudah berlebihan saudara, itu nggak mungkin, itu sudah ada limitnya ya. Nah, kembali kita ya, setelah kita belajar dari hal itu ya, kita kembali sesuai dengan tema, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Nah, bagaimana ada banyak ya melihat Yesus itu seperti apa? Isa Al-Masih itu, oh dia itu anak Maryam, dia itu terbatas pada nabi aja. Bahkan di dalam Matius 16 ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia, Yesus, karena dia itu menjadi manusia. Anak manusia, anak Maria. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bertanya kepada murid-muridnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, zaman itu pun saudara ya kan, orang itu masih dengan apa, kapasitas otaknya yang terbatas, yang saya sering ini katakan hanya sepiring saudara. Hanya sepiring, untuk makan singa atau anjing pun tidak kenyang. Itu mau mengukur keilahiannya ya. Tidak bisa ya saudara ya. Ada juga di live chat sering saya perhatikan, oh manusia menyembah manusia, oh penyembah manusia. Banyak komen-komen begitu Pak, saudara ya. Ada juga Tuhan Yesus sebagai nabi, nggak lebih dari itu. Nah, mari saudara, dari komen-komen begitu, mari kita pelajari sedikit mendalam ya, sedikit ya kan, karena mengenai keilahiannya Tuhan Yesus dari awal sampai Wahyu, sampai nanti akhir dari segala yang ada di dunia ini, tertulis saudara dengan jelas fakta di dalam firman Tuhan ini. Nah, ini yang inilah Alkitab ya. Ini menuliskan fakta saudara dari zaman kejadian saudara sampai ditutupnya dunia ini. Fokusnya pada Tuhan Yesus Kristus ya. Baiklah. Coba kita buktikan sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 1 dulu ya. Yohanes 1 ini sering saudara ya, saya kemukakan, dan saya tidak akan pernah bosan-bosannya memberikan fakta sesuai firman Tuhan ya. Siapa Tuhan Yesus Kristus itu ya. Ayo kita pelajari bersama-sama. Kita terambil dari Yohanes 1 sampai 4. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, ini dengarkan ya saudara-saudara, supaya tidak gagal paham, tidak salah paham lagi, tidak menuduh-nuduh kalau umat Kristen ini yaitu murid Kristus ya, bukan agama ya. Umat Kristen ini menyembah yang salah, menyembah manusia. Nah, jangan sembarang ngomong kalau nggak tahu faktanya ya. Yohanes 1, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, sang firman mestinya itu. Kenapa? Kayak petinju itu ya, petinju. Nah, sang juara, sang petinju ini, sang juara. Sang juara ini tak lain dan tak bukan adalah Mike Tyson umpama gitu ya. Sang juara ditujukan sang juara. Pada mulanya adalah sang firman. Sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan sang firman itu adalah Allah. Perhatikan saudara, renungkan ini, perhatikan ini penting sekali kuncinya ini. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi pribadi Allah itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia.
Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini banyak anak Tuhan pun ya, apalagi orang yang awam. Kok tiba-tiba sang firman, firman, firman. Nah, ini harus dikupas, jangan asal baca aja. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas sekali ini, saudara. Yang keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, renungkan dulu. Nah, kita kembali siapa sang firman itu? Kita balik ke ini apa itu? Generis. Kejadian 1. Kita mau mengupas sang firman. Firman. Nah, Kejadian 1 ayat 1 ya. Coba kita singkat aja. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ya pada mulanya ini firman ada ini di sini ya, Kejadian. Pertama itu pada mulanya, dan nanti di Wahyu itu ya sudah dikatakan amin, sudah ditutup, saudara ya. Jadi kami tidak tertarik dengan hal-hal yang setelah Wahyu ini. Injil ini kan terakhirin Wahyu. Tidak pernah tertarik dan tidak pernah mengakui ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang ketiga, kuncinya ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai, kemudian ya, saya cerita, yang keenam, berfirmanlah Allah. Kemudian yang ke bawah itu, saudara ya, apa yang semua kita lihat, apa yang dari awal, semua yang Anda nikmati, yang Anda makan, yang Anda lihat, bintang-bintang yang bermiliar-miliar yang jauhnya dari bintang satu ke bintang berikutnya, bisa berjuta-juta tahun. Kecepatan cahaya, saudara, betapa jauhnya. Itu jumlahnya bermiliar-miliar. Nah, itu hanya dengan firman, saudara. Dengan firman. Jadi Allah itu cuma berfirman. Nah, itulah yang dimaksud dari Yohanes 1 tadi itu. Nah, sang firman itu, sang pencipta ini, turun jadi manusia melalui rahim Maria. Dengan ajaibnya. Ya tuh waktunya kok cepat sekali ya berlalu ya. Dengan ajaibnya. Dengan dari perawan Maria tanpa disentuh. Nah, makanya ya, dengan singkat, ada 3 manusia kan sudah saya sebut tempo hari ya, beberapa hari yang lalu. Sering saya sebut ini, ya kan? Manusia yang tidak berbapak, tidak beribu. Adam dan Hawa, Adam. Ya, yang membawa ini melanggar titah Tuhan, melanggar apa itu? Melanggar firman Tuhan. Kemudian yang kedua ini berbapak beribu, kita manusia ini yang sudah menanggung dosa ini, yang mempunyai kodrat dosa. Kemudian tidak berbapak dan hanya beribu, Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan dari keturunan Adam ya, Yesus itu lahir. Cuman pinjam rahimnya Maria, istilahnya gitu. Ya anak, itu sang firman ini menjadi manusia. Menjadi manusia, saudara, ya, seperti Yohanes itu. Nah, ini yang dimaksud firman, sang firman itu bersama-sama dengan Allah yang tadi itu, ya karena dia pribadi Allah sendiri, dan sang firman itu adalah Allah. Nah, ini saudara, ya, ini Tuhan Yesus itu. Pertanyaannya, saudara ya, banyak orang yang tidak mengerti kalau umat Kristen itu hanya menyembah manusia. Manusia menyembah manusia karena tidak tahu tentang hal ini. Dia itu adalah manusia, sang firman itu Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia. Sang firman itu Allah sendiri turun menjadi manusia. Maaf ya, saya tidak ngomongin masalah Trinitas kayak oneness lah, apa itu ini sebagai firman Tuhan. Nah, sebelum Yesus itu apa? Sang Halik, Al-Halik, sang pencipta, Al-Halik. Jadi itu Allah itu adalah Al-Halik, saudara. Al-Halik. Nah, dari sini sudah jelas ya. Jika hanya sebagai nabi, guru,
manusia tadi itu kan terbatas, saudara. Sedangkan apa yang dikerjakan oleh Isa Al-Masih ini, Tuhan Yesus ini, dari perkataannya, dari ucapannya, dari karyanya, saudara, tadi kembali ke kapasitas yang saya gambarkan tadi mengenai motor, mobil, truk, bis, ya kan? Itu ada limitnya. Oh, kalau yang ini ya cuma segitu kemampuannya, daya gunanya, daya kerjanya segitu. Nah, begitu juga saudara, seorang guru, ya kapasitasnya sebagai yang ngajar. Nah, kalau sebagai manusia, apalagi manusia itu ya harus bersandar, tidak bisa, amat-amat sangat terbatas, saudara. Sangat memerlukan Tuhan, sangat memerlukan pertolongan, dan pertolongan itu hati-hati, ada Tuhan, ada iblis, saudara. Iblis penipu. Nah, di sini hati-hati ya. Nah, kalau cuman Isa Al-Masih itu sebagai nabi, ya karyanya dia itu terbatas hanya nabi sebagai perantara dari Bapa langsung, dari Al-Halik itu, dari Tuhan itu langsung dari ke nabi, kemudian disampaikan ke umat manusia. Nah, itu dari umat manusia. Kalau kita mengupas nabi lagi, nah kalau kita lihat dari Kejadian terus sampai soal nabi itu, saudara ya, adakah nabi yang dari India atau dari Cina, dari bangsa Negro atau Afrika atau Jerman? Tidak ada, saudara. Semuanya dari umat pilihan biji mata Tuhan, yaitu Israel. Nah, ini perlu dicatat, saudara ya. Dari Israel, tidak ada yang dari India, dari Cina, dari Afrika, dari apa, tidak ada. Itu syarat dari Nabi Tuhan, Tuhan yang benar, yang Al-Halik ini, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah aku, Tuhan itu. Karena dia itu menunjukkan beda. Tuhan yang beda, Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Nah, ini saudara, kalau hanya sebagai cuma nabi, ya terbatas, cuma nabi aja. Tidak mungkin mau menyembuhkan sampai luar biasa, membangkitkan Lazarus dari kematian di 3 hari. Bangkitlah, keluarlah. Itu nabi bisa? Oh, tidak bisa, saudara. Tidak bisa, iya kan? Nabi itu langsung dengan Tuhan, langsung berbicara. Di Kejadian 18, Abraham itu bertemu dengan sang Halik itu di bawah pohon tarbantin itu. Bahkan makan, dikasih hidangan makan. Maha kuasa itu, saudara. Jangan membatasi kemahakuasaan Tuhan. Karena otak sepiring ini membatasi. Nah, ini kesalahan manusia ini. Dibodohin oleh iblis. Jadi disetting, dibodohin dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Bila bicara soal kemahakuasaan, namun sejatinya dia itu tidak mengakui kemahakuasaan. Mau menjadi, kalau Tuhan mau menjadi manusia, itu bisa. Kalau manusia akan menjadi Tuhan, itu tidak bisa, saudara. Nah, sekarang keberadaan Tuhan, Esa, ada yang ngomong lebih overacting lagi, Maha Esa. Waduh, Esa, apa artinya Esa itu? Esa itu kan satu. Nah, Tuhan itu Esa. Kalau Maha Esa itu terlalu overacting ya. Maha Esa, waduh sudah Esa, Maha lagi. Padahal yang Esa itu satu. Kalau Esa dalam arti saya pribadi ini, saya ini sekarang ada di sana, dalam waktu yang sama tidak ada di seberang aja nggak ada, saudara. Di samping aja nggak ada. Apalagi di luar negeri, nggak ada. Nah, kalau Tuhan itu dikatakan Esa, dalam waktu yang sama di sini ada, di tempatnya Pak John ada, di Amerika ada, di kutub juga ada, itu Esa. Nah, kembali ke otak lagi. Tidak mampu dengan yang sepiring itu menggambarkan keesaan Tuhan, menggambarkan pribadi Tuhan yang maha, segala maha, ya, maha kuasa, maha dahsyat, maha segalanya, saudara. Nah, ini manusia sendiri yang dibodohi oleh doktrin-doktrin, oleh setan, dibatasi, ada limitnya. Nah, kalau Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih itu hanya sebagai nabi, sebagai anak Maryam, sebagai ya
Ya gak lebih dari itu. Nah, pantaskah Tuhan itu di dalam Yohanes 14 ayat 6 dia berkata begini, Yohanes 14 ya. Yohanes 14 Yohanes berapa ini? Bentar ya, Saudara ya. Oh, Yohanes 14. Sebentar. Yohanes 14 ayat 6. Kalau Yesus atau Nabi Isa itu hanya sebagai nabi, layakkah dia itu berani-beraninya ngomong, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, ini tidak seorang pun yang bisa masuk ke sorga, datang ke sorga tanpa melalui aku. Nah, kalau cuma sekedar nabi, bisa nggak itu, saudara? Oh, tidak ada, Pak, saudara. Dari awal manusia lahir sampai terakhir, tidak ada seorang pun yang cuma kelas nabi, kelas manusia, yang berani-berani berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara. Nah, ini buktinya lagi, ya. Kisah para Rasul 4, ya, Kisah para Rasul 4 ya. Kisah para Rasul 4, Kisah para Rasul 4, Kisah para Rasul 4, ayat 12, saudara. Nah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Maksudnya di dalam Dia itu Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara dan saya hidup di bawah kolong langit ya, saudara ya. Kita bukan alien, kita bukan makhluk luar angkasa, ya kan? Bukan, ya kan? Nah, ini termasuk membicarakan kita. Ya, Kisah para Rasul 4 ayat 12 itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi artinya satu-satunya juru selamat adalah Isa Al-Masih. Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau cuma sebagai nabi, kapasitasnya, bisakah begini, saudara? Oh, tidak ada, saudara. Pemimpin agama apapun, sehebat manusia atau nabi apapun, tidak ada yang menyatakan seperti ini kalau bukan dia itu Tuhan, kalau bukan dia itu yang maha kuasa, yang tadi itu Al-Halik itu, yang telah menjadi manusia, saudara ya, harus dibuka pikiran. Saya berdoa dari sini. Dalam nama Yesus, segala selubung kesesatan, selubung yang menyelubungi itu, dalam nama Yesus dibukakan oleh Tuhan. Saudara, hidup hanya sementara. Belum tentu hari ini hidup, besok merasakan lagi. Bisa jadi ya, 2 kali 1 yang menunggu Anda di sana. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di bawah kolong langit. Anda dan saya di bawah kolong langit. Bukan makhluk alien, bukan makhluk luar angkasa, saudara. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Isa Al-Masih di sini. Tidak ada lagi, saudara. Ya. Kemudian cukup di sana dulu contoh-contoh itu karena banyak sekali, saudara. Keilahian Tuhan. Matius 25. Nah, Matius 25. Kita Matius 25. Ini sudah terakhir, saudara ya. Matius 25 ayat 31, saudara. Judulnya penghakiman terakhir. Ayat 31 ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Tadi anak manusia itu kan Yesus Kristus ya. Isa Al-Masih. Apabila Sang Firman, boleh juga ya dikatakan, apabila Sang Firman datang dalam kemuliaannya, waduh, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang,
sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara, kalau cuman Isa Al-Masih itu hanya kapasitasnya sebagai nabi, sebagai manusia anak Maria, sebagai guru, saudara, apakah dia itu layak bersama-sama dengan apa itu, dengan malaikatnya, dengan kemuliaannya, saudara? Tidak ada, saudara, tidak ada. Dari Adam sampai nanti manusia terakhir, ya, dalam penghakiman, berapa puluh miliar jumlah manusia itu. Kalau bukan kelas Allah, kalau bukan kelas yang maha kuasa, bagaimana bisa menghitungnya dan sanggup memilahkan mana yang domba, mana yang kambing. Beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan ini. Saya bawakan ini antara domba dan kambing. Kalau domba itu di sebelah kanan, itulah anak-anak Tuhan. Kalau yang kambing, itulah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, orang yang tidak menyembah Tuhan Yesus, orang yang sesembahannya itu salah. Saya katakan dengan jelas ini. Ya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saudara sadar, ya, kalau cuma hanya sebagai nabi, bisakah seperti yang sudah saya sebutkan itu? Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan di kolong langit ini tidak ada yang bisa diselamatkan tanpa melalui Tuhan Yesus. Tidak ada, saudara. Itu bukan kapasitas nabi, saudara. Kenabian itu ada batasnya, ada limitnya, seperti kendaraan-kendaraan tadi itu. Ada limitnya, saudara. Ada limitnya. Ya, buka pikiran, selubung itu sudah saya doakan dalam nama Yesus, dibuka semua selubung itu. Berbahagialah anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan. Ini sesembahan, saudara. Dan yang seperti yang sudah lalu saya sebut, karakter, sifat, tabiat Anda dan saya tergantung kepada siapa Anda menyembah. Itulah. Dan buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Atau kamu melihat bahwa pohon itu baik apa tidak, lihat dari buahnya, saudara. Kalaupun ada yang bunuh-membunuh, kalaupun ada yang seperti ISIS, Taliban, bomber-bomber yang sudah saya sebutkan itu, saudara, itu salah menyembah. Salah menyembah. Saudara, walaupun ini sudah jelas, saudara, banyak yang berusaha, iblis itu tidak tinggal diam, saudara. Tidak tinggal diam. Dia tidak menyerah sebelum dihakimi, saudara. Tetap dia itu berusaha untuk mengabur-ngaburkan kalau Isa Al-Masih Tuhan itu sebagai Tuhan. Isa Al-Masih itu sebagai Allah Maha Kuasa, sebagai Sang Firman, sebagai Sang Halik. Ya. Nah, tentu kalau di sini itu ada yang masih menolak, ya, saksi Yehova dan Mormon itu di Taiwan, saudara. Dan ada yang lain-lainnya, ya kan, saudara, ya. Nah, namun kita harus tahu sesuatu yang palsu itu pasti, ya, sesuatu yang palsu itu pasti timbul setelah yang asli dulu keluar. Nah, ini, saudara, ya, ini berkali-kali saya paling senang. Ini duit Taiwan, saudara, ya, asli, dan ini palsu, saudara. Ini palsu. Serupa tapi tak sama, ya. Ini asli, ini palsu, ya kan? Nah, kalau di bank, saudara, ya, tanpa ampun, saudara, begitu petugas bank itu melihat ada yang palsu, saudara, ini ada, setelah ini beredar, saudara. Tidak mungkin ada palsu sebelum yang asli keluar. Harus asli dulu, baru palsu, saudara. Nah, kalau di bank, saudara, ya, yang palsu ini tidak lain dan bukan, ya, tidak ini dan itu, saudara, cuma diginikan, saudara, ya. Yang palsu ini harus diginikan, saudara, ya. Nah, ini, ya, karena nggak berguna, saudara. Memutarbalikkan, melawan kalau Tuhan itu Sang Pencipta, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia itu memperkenalkan, saudara, ya. Nah, itu, saudara, ya. Ini yang asli, saudara. Nah, tentu yang lebih awal, ya. Maka dari itu, ayo sadar, ya. Ayo sadar, saudara, ya. Buka pikiran, saudara. Terima Tuhan Yesus sekarang juga.
Ini salah sedikit sekali, saudara. Yang saya ini karena waktulah yang membatasi dalam renungan ini. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, saudara. Jangan banyak mikir, merenung apa yang sudah saya paparkan tadi. Merenunglah, merenung. Ingat, kekal, saudara, tidak ada yang namanya main teh celup, tidak. Neraka itu ditempatkan untuk setan dan kroni-kroninya. Dan surga itu untuk orang yang tidak salah menyembah Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu satu-satunya, saudara ya. Baik, terima kasih Firman. Sampai di sini saya tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, anugerah yang besar dalam hidup ini. Kalau kami anak-anak-Mu Tuhan boleh menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang punya jalan kehidupan, Tuhan yang pasti memberikan jalan karena Engkau sendiri dari surga, Tuhan. Sudah memperkenalkan berupa Yesus Kristus yang sudah lahir dan kembali menjadi Tuhan dan memerintah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya. Ya, puji Tuhan, Shalom. Tema firman Tuhan yang sangat menarik. Yesuslah Tuhan atas segala bangsa yang baru saja dibawakan oleh hambanya, PS George Gunawan. Ya, sungguh sangat memberkati ya. Yesus adalah Tuhan atas segala bangsa, percaya atau tidak percaya, Dia Tuhan atas segala bangsa. Adanya bangsa-bangsa di kolong langit ini adalah karena peranannya. Dan bangsa-bangsa ada sampai hari ini mengalami kemajuan itu juga karena berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebentar kita akan memasuki diskusi kita, sama-sama sharing tentang firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya Pak Jos Gunawan. Saya akan menyapa teman-teman kita yang sudah hadir pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi Shalom, Ibu semangat Putri. Pagi. Shalom, selamat pagi Pak Leonardus. Selamat pagi, shalom Pak Teolog Kontekstual. Ya, selamat Shalom, pagi. Pak, shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan langsung, nanti Pak Hasan akan bagikan sharingnya. Silakan Pak Hasan. Ya, topik pagi hari ini sangat luar biasa ya. Yesuslah Tuhan segala bangsa ya. Jadi ya memang secara akal pikiran manusia susah dicerna ya. Kok Yesus yang kelihatan sebagai seorang manusia bisa Tuhan ya. Tadi hambanya juga sudah sampaikan bahwa kalau Tuhan menjadi manusia itu sangat mungkin. Bukan hanya jadi manusia, mau jadi apa saja. Tapi sebaliknya kalau manusia mau jadi Tuhan itu sangat tidak mungkin ya. Nah, jadi memang untuk perkara mengenal Tuhan Yesus itu memang tidak bisa dengan akal pikiran kita ya. Suatu hari ada satu cerita seorang anak kecil di pinggir pantai, saya pernah ceritakan juga ya. Jadi waktu itu sibuk menggali lubang di pinggir pantai, menggali. Ada seorang profesor yang sangat pintar sekali. Dia tidak percaya ya akan segala sesuatu kalau hal itu tidak masuk di dalam logika dia ya. Nah, singkat cerita, pagi-pagi jam 9 dia datang melihat seorang anak kecil menggali lubang, gali. Oke, dia balik lagi jam 12 siang, waktu makan siang istirahat, dia datang lihat anak kecil masih menggali. Kemudian dia lanjutkan pekerjaannya, penelitiannya. Jam 3 datang lagi, dia melihat anak kecil masih menggali. Nah, di situ sudah mulai penasaran. Dia pikir ini anak kurang kerjaan kali ya. Balik lagi. Kemudian jam 5 sore sudah selesai penelitian. Dia datang lagi. Dia melihat anak kecil masih menggali. Nah, saking penasarannya, dia datang hampiri anak kecil itu. Dia tanya, "Nak, Om dari pagi jam 9 datang,
kamu gali. Jam 12 tetap gali meskipun di terik matahari. Jam 3 menggali. Dan sekarang Om datang masih menggali. Sebenarnya kamu gali lubang itu buat apa? Kata anak kecil itu, Om, saya mau pindahkan seluruh isi air laut itu ke lubang ini. Pertanyaannya, ya. Saat itu gimana respon kita? Bisakah seluruh air laut itu dimasukkan ke dalam lubang kecil itu? Itulah kira-kira. Tidak mungkin kan? Demikian juga gini, lubang kecil itu menggambarkan otak kita, ya, yang mungkin sebesar kepalan tangan. Sementara Tuhan itu sebesar laut, ya, betapa besarnya. Jadi kalau otak kita mau menampung seluruh pikiran Tuhan, itu nggak mungkin. Jebol, ya. Nah, seperti itulah. Nah, dalam perkara ini makanya butuh Tuhan sendiri, ya, yang menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus, ya kan, yang mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, bangkit naik ke surga. Setelah itu Roh Kudus, ya, yang sampai detik ini berkarya bekerja dalam hidup setiap kita, bahkan ada di dalam hidup setiap kita. Itulah yang menyingkapkan semuanya, ya. Di 2 Korintus pasal 3:14 dikatakan pikiran mereka tumpul, ya, jadi karena tumpul, jadi tidak bisa terima kebenaran Tuhan, itu nggak bisa masuk, disampaikan pasti mental semua. Kemudian ada selubung yang menyelubungin, ya, sampai hari ini. Nah, selubung itulah yang membuat orang-orang tidak bisa melihat karya Kristus, ya, karya Tuhan dalam rangka penyelamatan manusia melalui pribadi Yesus Kristus yang menjadi dalam rupa manusia, ya. Jadi terima kasih pemaparan Pastor Jos Gunawan pagi ini sangat-sangat luar biasa, ya. Jadi mungkin sampai detik ini juga barangkali di live chat yang segala komen segala, ya, memang susah, ya, susah. Jadi otak Anda seperti lubang kecil, otak Anda dan saya seperti lubang kecil itu. Sementara Tuhan itu samudra raya yang tiada batasnya. Sementara dari saya itu aja, Pak John. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih atas sharingnya Pak Hasan. Sebelum ke Pak Teolog Kontekstual, silakan Ibu Uti. Silakan Ibu Uti. Selamat pagi. Terima kasih Pak John. Selamat pagi selamat Pak pagi. Gunawan. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi Pak Leonardus, Ibu Cynthia, Pak Teolog. Ya, hari ini kita gabung, ya teman-teman yang di channel saya. Hari ini kita gabung di Askri, ya. Senang sekali kalau gabung-gabung gini, ya. Kita ketemu, kita kumpul dengan yang kelompok-kelompok kita gitu. Dan saya ya bagus sekali, ya, tadi pernyataan dari pemberitaan firman dari Pak George Gunawan, ya. Yang asli itu ya selalu adalah yang pertama gitu kan. Sejarah itu juga adalah yang pertama gitu kan. Yang pertama tidak mungkin dibilang salah, karena kalau ada yang palsu artinya yang pertama itulah yang dipalsu-palsukan gitu. Jadi ya seperti itu, Alkitab itu nggak bisa dibilang dia adalah palsu karena dialah yang standarnya gitu kan. Dialah yang originalnya, yang aslinya, dialah yang pertama. Sejarah nggak bisa dirubah, tidak ada orang yang akan kembali lagi ke masa lalu untuk merubah peristiwa yang ada gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah dinubuatkan, dia akan lahir, dia akan datang, dialah Tuhan, dialah penebus dan juru selamat itu, dialah Tuhan satu-satunya, yang nggak bisa dirubah lagi, nggak ada yang orang bisa balik ke masa lalu, ribuan tahun lalu merubahnya. Itu artinya namanya sejarah sudah dirubah gitu kan. Nggak bisa. Jadi apapun masalahnya, kalau kita mau berpikir jernih, kalau selubung itu udah nggak ada lagi di kepala kita gitu kan, di mata orang-orang itu, mereka akan melihat dengan jelas bahwa Yesus memang Tuhan gitu kan. Sudah begitu banyak, bahkan ribuan, bahkan berjibun gitu kan, kesaksian-kesaksian, orang merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, melihat Tuhan gitu kan, datang kepada Tuhan, ya, sampai mereka mengambil resiko, ya, dikejar-kejar, ya, dimusuhi karena dia melihat Tuhan gitu kan. Ya karena memang ada itu, peristiwa itu terjadi karena memang ada.
ya ada gitu, yang mengalami mujizat, karena memang Tuhannya ada, dan Tuhannya itu mengasihi kita, dan Dia Allah yang penuh belas kasihan. Jadi ketika Dia menghampiri umat, lalu ada umat yang bertobat, itu Roh Kudus yang bekerja, selubungnya sudah dibuka gitu. Ya, jadi kalau kita mau berpikir jernih, ya memang nggak ada alasan sedikit pun, setitik pun, bahkan seiota pun katanya kan. Yesus bukan Tuhan, ya Dialah itu Raja semesta alam satu-satunya yang akan kita temui nanti, ya Yesus. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, tetapi Allah Bapa kan jelas dikasih tahu tidak kelihatan, tidak terlihat, tidak berwujud, ya, dan segenap kepenuhan kealahan yang tak terwujud terlihat itu ada di dalam diri Yesus gitu kan. Dan Yesus sendiri mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku gitu kan. Jadi segala kuasa, apa yang dimiliki Bapa, apa yang dimiliki Bapa, yang dimiliki Anak. Jadi segalanya itu yang akan kita hadapi, yang akan kita lihat, yang akan kita temui adalah Yesus. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, penuh kemuliaan, keagungan dan kemuliaan gitu kan. Dan Dia akan datang di awan-awan bersama dengan lengkap dengan kekuasaannya, dengan malaikat-malaikatnya gitu kan. Karena dan Dia akan menyuruh malaikatnya itu untuk mengumpulkan kita dulu, ya, orang-orang pilihannya itu dari 4 penjuru bumi katanya kan, di dalam Matius 24 itu. Wah, luar biasa banget itu loh. Dan itu iya gitu loh, bukan cuma halu. Dan itu iya, benar, amin. Karena apa? Karena sudah dibuktikan, sudah ada sejarahnya, sudah ada nubuatnya, sudah ada peristiwanya, sudah ada buktinya, sudah ada semua saksi-saksi mata, lengkap dengan peristiwa-peristiwa, lengkap dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan satu peristiwa ini benar, otentik, iya dan amin. Jadi sebetulnya nggak ada keraguan untuk kita nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Adapun orang-orang yang menyelewengkan, oh Yesus bukan Tuhan, loh itu urusan kalian sendirilah. Kalau nggak mau percaya ya terima sendirilah. Malah petaka yang akan menimpamu, sadarilah kemalanganmu, ya kan? Karena kehidupan binasa itu kekal, sama kekalnya seperti hidup yang kekal gitu kan. Iya, sebetulnya inilah kita orang-orang Kristen, kasihani mereka gitu loh. Kasihani mereka yang akan binasa, rombongan, bahkan bergerombol-gerombol, binasa rombongan. Ya kita inilah yang dipakai Tuhan untuk menyatakan, ayo kembali kepada Tuhan yang satu-satunya itu. Jangan mau dibohongin-bohongin gitu kan, jangan mau kamu pergi ke sana kemari. Cari yang pasti-pasti aja deh gitu kan, pasti-pasti, yang udah pasti, Yesus itu pasti udah gitu loh, nggak halu-halu gitu kan, nggak yang katanya-katanya gitu loh. Ya itulah makanya kita berdoa buat mereka supaya selubung itu dibukakan gitu. Karena yang bekerja buat mereka itu sampai mereka nggak mau terima kebenaran itu, ya bukan karena otak pikiran mereka, tetapi memang ada selubung, ya. Mereka sudah terikat oleh roh-roh roh-roh penyesatan. Nggak gampang memang untuk melepaskan selubung itu, kecuali Tuhan sendiri yang melepaskannya gitu. Betapapun kita teriak-teriak seperti apa, kalau nggak ada kuasa, nggak ada Roh Kudus bekerja dalam perkataan kita, dalam khotbah-khotbah kita, ya orang-orang akan bengong aja ngelihat, tidak ada perubahan, tidak ada apa gitu. Jadi semuanya kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang bekerja, yang berkarya, tetapi Dia meminta kita untuk menyatakannya. Nah itu dia kan. Jadi kita kerjasama sama Tuhan, kita menyatakan kebenaran, lalu Tuhan yang berkarya dalam hidup mereka, memberi mereka penerangan gitu. Jadi ya intinya adalah kita orang Kristen harus bergantung terus pada Tuhan. Nah, orang yang di luar Kristen ya harus percaya, kita doakan supaya mereka juga selamat. Ya, datang aja kepada yang pasti-pasti gitu kan. Ya itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebentar Pak John. Sebentar Pak John. Saya mau menanggapi live chat ini di channelnya Bu Uti. Lewi M. Kawatu itu ya, Nabi Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus di kitab suci itu beda. Tapi gini, yang dimaksud Isa itu Yesus. Cuman kalau ditulis beda-beda itu ya terserah ya. Tapi yang dimaksud Isa itu karena anak Maryam ada beberapa kesamaan. Pokoknya yang dimaksud itu Isa itu adalah Yesus. Tapi sebagai cuman Nabi aja. Dari pengambilan dari Al-Quran itu beda dengan yang di Injil, yang kelahirannya, kemudian
keponakannya Harun katanya badal beda 1.500, dari mana itu logikanya itu? Kemudian lahirnya di mana, kemudian ini dan itu ya, juga Maison Lucia juga ya. Ini yang dimaksud itu di Al-Quran tuh Isa tuh ya Yesus itu sebenarnya. Tapi kalau beda semuanya itu ya sudah saya jelaskan tadi itu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih ya, puji Tuhan. Jadi percaya Yesus itu bukan lagi katanya, beriman kepada Yesus bukan lagi katanya, tapi tadi oleh hambanya, dan saya setuju Bu Uti telah menjabarkan juga narasumber Pak Jus Gunawan, bahwa dalam Yesus, bahwa tujuan akhir dari manusia yang mengimpikan sorga adalah sebuah kepastian. Sekarang tinggal keputusan kitalah yang akan menentukan. Ya, baik, puji Tuhan, terima kasih. Kita langsung ke Pak Teolog. Terima kasih Pak Teolog. Yuk. Silakan Shalom Pak. Untuk kita semua. Shalom, shalom Pak. Iya. Jadi memang kita berbeda dengan mereka, gitu loh. Karena menurut iman mereka itu, dan juga ada di dalam kitab mereka itu, bahwa Isa itu bukan Tuhan tapi Nabi, kan gitu. Nah, sedangkan kita bahwa Tuhan itu, Kurios itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus, kan gitu. Nah, kalau mereka menganggap Isa itu hanya sebagai nabi, nah itu manusia biasa. Mengapa? Karena mereka tidak memahami gitu loh perbedaan antara Allah dan Tuhan. Itu bagi mereka tuh Allah dan Tuhan itu sama definisinya. Ya Allah ya Tuhan ya Allah. Nah, gitu. Sedangkan kita beda. Ya, Allah itu apa? Tuhan itu beda. Tuhan itu apa? Ya, saya mau mengutip 1 Korintus 8 ayat 6. Bisa dibuka 1 Korintus 8 ayat 6. Kenapa di sini ada pemisahan antara Allah dan Tuhan itu? Bisa, teman-teman? Atau saya share ya? Nanti tinggal ini aja. Silakan langsung aja Pak. Dibaca aja Pak, dibaca Pak. Oke, saya baca. Langsung baca Pak. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jelas. Ini juga yang perlu kita ketahui sebagai orang Kristen, gitu loh. Ya, pemahaman kita tentang Allah dan Tuhan itu bagaimana? Gitu loh. Jangan sama seperti orang yang bukan Kristen. Gitu loh. Jadi di sini ada pembedaan antara Allah dan Tuhan. Itu tidak sama. Ya. Kenapa? Karena Allah itu, ya, di sini katakan satu Allah saja, yaitu Bapa, apa sumber dari segala sesuatu. Gitu. Sedangkan Tuhan itu berbicara tentang kurios, penguasa. Makanya Tuhan dari segala Tuhan. Gitu. Jadi beda gitu loh. Nah, di sini kita harus memahami gitu loh, antara Allah dan Tuhan. Kalau mereka sama saja, Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah. Ya. Sehingga disinilah mereka menolak ketuhanan dari Yesus Kristus itu. Hanya menganggap Yesus itu sebagai manusia biasa, nabi. Kan gitu. Sedangkan kita dalam keimanan kita dan Alkitab juga mengatakan bahwa predikat yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus itu nabi, imam, raja. Kan gitu. Nah, jadi yang kedua saya mau katakan seperti ini. Ketika kita berbicara tentang temanya kan ada Yesuslah Tuhan segala bangsa. Ya. Kita juga harus memahami apa sebenarnya tujuan firman Allah itu menjadi daging datang ke dalam dunia. Yang itu. Ya. Tidak hanya memberitahukan tentang firman Allah. Ya. Tetapi jelas misi firman Allah itu datang ke dalam dunia adalah misi keselamatan.
Makanya mengapa keselamatan itu untuk semua bangsa. Itu. Bagi semua bangsa. Nah, itu. Ya. Nah, sehingga dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen, ya, Yesus itu adalah Tuhan bagi semua bangsa. Memang dikatakan dia datang untuk orang Yahudi. Ya, saya lupa di mana ayatnya itu. Nah, pemahaman itu jangan ditafsirkan, jangan disimpulkan bahwa Yesus itu datang hanya untuk orang Yahudi saja. Tidak. Ya, itu hendak menyatakan bahwa Yesus itu memang berasal datang dari bangsa Yahudi. Gitu loh. Ya. Karena memang dia lahir dari Maria. Ya, yang notabene dari suku, salah satu suku dari bangsa Yahudi, suku Yehuda. Nah, itu. Jadi ini yang harus kita pahami, ya, dan orang-orang yang non-Kristen harus pahami bahwa Yesus itu firman Allah yang menjadi daging itu datang ke dalam dunia misi keselamatan. Gitu. Makanya mengapa, ya, kadang-kadang kan ada banyak pertanyaan ke kita, ya, di mana dikatakan bahwa Yesus itu adalah Kristen? Itu pertanyaan yang bodoh itu. Ya, tahu enggak apa arti Kristen itu? Kok Yesus beragama Kristen? Kayak gitu. Jelas-jelas Kristen itu adalah pengikut ejekan yang ditujukan kepada pengikut Yesus Kristus. Gitu. Jadi label Kristen itu berhubungan dengan Tuhan Yesus itu sendiri, kan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, di mana dalam Alkitab dikatakan Yesus itu beragama Kristen, itu pertanyaan bodoh, itu tidak usah dijawab. Gitu. Ya. Nah, disitulah kita saudara, ya, baik yang nonton di YouTube ini harus memahami gitu. Bahwa sebenarnya Kristen itu bukan agama. Mohon maaf ini, saya harus tegas mengatakan. Ya, karena Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk mendirikan sebuah agama, beda dengan yang lain. Gitu loh. Datang untuk membuat sebuah agama. Gitu. Ya, jadi akhirnya manusia itu yang melabelkan itu menjadi sebuah agama. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Kristus yang adalah Tuhan, dia datang memberikan tadi suatu kata keselamatan yang bersifat universal, gitu, ya, kepada semua orang. Nah, tetapi persoalannya orang yang bagaimana yang disebut sebagai pengikutnya dan muridnya, gitu, yang adalah orang yang meresponi, ya, keselamatan itu dengan mengimani dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Bapa. Gitu. Nah, ini. Dan apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini. Itu. Jadi Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang adalah penguasa dalam hidup kita. Ya. Dia berkarya, dia memberikan keselamatan kepada semua manusia supaya setiap orang jangan binasa. Jadi misi yang dilaksanakan oleh firman Allah itu, ya, adalah bagaimana manusia itu supaya percaya mengenal Allah itu. Nah, itu. Ya, itu Pak. Oke. Jadi memang baik. Terima kasih Pak Teolog. Tuhan memberkati. Jadi mengapa tadi dikatakan Isa itu bukan Yesus? Ya, memang kalau dalam konteks kita mau PI, ya, silakan, tidak masalah. Saya juga setuju. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sejarah itu berbeda sekali gitu loh. Ya. Di sana itu Isa itu hanya nabi. Sedangkan di kita Yesus adalah Tuhan. Tetapi kalau memang untuk PI, untuk apa, ya silakanlah. Ya, tapi kalau untuk menyamakan, sama yang di kitab sana dengan Alkitab kita tuh sama. Kalau saya, ya terus mungkin kita berbeda. Kalau saya mengatakan tidak sama. Itu loh. Karena yang sana itu jelas berbeda. Itu dari segi kronologi silsilah, dari segi kronologi otoritas, ya, dari segi sejarah dan lain sebagainya, itu berbeda. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Teolog kontekstual. Ada tambahan Pak Gunen? Dari Pak Gun ada tambahan? Ya, lanjut dulu Pak, lanjut dulu. Baik, sebelum ke
Pak Teolog, sorry, sebelum ke Pak Leonardo, saya mau ke Pak MPV Rajawali dulu karena tadi pertama sudah hadir bersama kita. Silakan Pak MVP Rajawali. Ya, salam selamat Halo. pagi. Shalom, suaranya bisa dibesarkan Pak. Halo. Suara saya jelas nggak? Pak Rajawali. Betul suara saya. Silakan Pak. Ya, lanjut Pak. Kecil suara saya. Ya, silakan Pak. Pak Rajawali. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Ya, memang Isa itu adalah Tuhan ya, Tuhan untuk bangsa. Gitu. Kenapa kebanyakan kaum lain gitu tidak menerima Isa sebagai Tuhan? Ya, karena sudah jelas ya dalam kitab mereka sudah dijelaskan bahwasanya di dalam Quran QS 3 ayat 7 dikatakan bahwasanya dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antaranya isi daripada Alkitab itu adalah ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu artinya adalah ayat-ayat yang jelas sejarahnya, jelas historinya, jelas sebab musabab nuzulnya begitu. Jadi Al-Quran sendiri mengakui bahwasanya Alkitab itu yang diturunkan kepada kita semua itu adalah isi dari ayat-ayatnya itu adalah muhkamat. Nah, sedangkan isi daripada pokok Al-Quran di dalam Quran surat 3 ayat 7 dikatakan pokok-pokok isi Al-Quran yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Jadi tidak jelas maknanya, tidak jelas tujuannya, tidak jelas historinya. Jadi itulah kenapa mereka selalu menolak ya tentang kepribadian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal kalau misalkan kita kaji lebih lagi gitu bahwasanya Yesus itu memang adalah Tuhan dan bukan hanya seorang nabi begitu. Jadi inilah suatu gambaran ya dari yang tadi disampaikan oleh narasumber tentang Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan segala bangsa. Ya memang itulah tujuan Tuhan Yesus adalah turun menjadi manusia itu untuk menyelamatkan manusia. Nah, sekarang pertanyaan kita, manusia itu ada di mana? Ya, ada di segala bangsa, ada di berbagai negara, ada di berbagai daerah. Dimanapun ada manusia, itulah tugas Tuhan untuk menyelamatkannya. Jadi kalau misalkan berbicara tentang konsep tujuan pertama kali awal mulanya firman itu menjadi manusia, konsep awalnya tujuan Tuhan datang ke dunia, turun ke dunia menjadi manusia adalah konsepnya yang pertama untuk menyelamatkan manusia. Nah, di dunia ini dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur itu ada manusia. Dan jadi betul yang disampaikan oleh Bapak Gunawan bahwasanya memang Yesus itu adalah Tuhan untuk segala bangsa. Karena tujuan Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, firman yang nuzul menjadi manusia, tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Ya, mungkin itu aja tambah sedikit dari saya, Pak John Hidayat. Terima kasih Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak MPV Rajawali. Puji Tuhan, ya memang sesungguhnya Tuhan Yesus itu cinta segala bangsa. Dia cinta kepada semua kaum. Kita semua berdoa semoga gayung bersambut. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, saya mendoakan supaya menerima cintanya Tuhan. Karena cintanya Tuhan murni untuk membawa Anda semua ke dalam sorga yang Anda impikan ya. Puji Tuhan. Sebelum ke Pak Leonardo, saya mau sapa dulu Bu Cynthia Gumilang. Salam, selamat pagi Bu. Shalom, selamat pagi. Shalom ya, baik. Kita lanjut dulu ke Pak Leonardus. Monitor Pak, silahkan Pak Leonardus. Sharingnya Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Memang Pak. kalau kita baca di 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi bayangkan
ada orang bisa mendukung ilah-ilah yang melarang mendengar musik, melarang perempuan berolahraga, melarang perempuan bersekolah dulu ya, sekarang udah sebahagian sudah katanya boleh. Itu ilah-ilah zaman ini, itu bisa didukung oleh orang-orang yang itu tadi, yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Bangga melihat orang-orang benar ditangkap dan dipenjara. Itu adalah ilah zaman ini, yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga hati nuraninya yang sebenarnya berasal dari Allah kian, yang mempunyai hati nurani, yang mempunyai kasih, itu mati. Makanya orang-orang yang di sana itu yang masih jauh dari Tuhan, supaya dia bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, dia harus menghidupkan kembali, setidaknya ada kerinduan sedikit, ya, hati nuraninya harusnya sudah bekerja begitu. Memang yang dimatikan oleh ilah zaman ini adalah hati nurani, karena hukum Tuhan itu, hukum kasih itu ada di hati nurani. Saya pernah sering menginjilin, ada satu ibu-ibu saya injilin, dia kata, waktu saya ceritakan Yesus Kristus, kemudian saya bilang, supaya lebih lengkap lagi, kamu boleh nonton film Yesus Kristus di YouTube, kamu bisa buka di HP-mu, tontonlah, saya bilang. Karena langsung dia bilang, saya pernah menonton, baik kali Yesus Kristus itu, sampai menetes air matanya. Padahal dia seorang Muslim. Nah, itu artinya hati nuraninya masih hidup. Nah, dia mengatakan tidak setuju dengan keadaan ini. Dia katanya bingung begitu. Nah, saya bilang karena kebetulan suaminya sakit, dia kan keluarga Muslim. Saya memang agak takut-takut karena kebetulan rumah mereka branding dengan rumah Ustadz gitu. Ya, tapi saya sering injilin istrinya. Kebetulan kalau pas lagi saya istirahat di belakang rumah itu, istrinya juga ada di situ, saya injilin. Nah, dia curhat-curhat bagaimana kenakalan anaknya. Saya bilang, itulah kalau tidak ada Yesus Kristus, Bu, saya bilang. Bilanglah sama suamimu karena dia sakit parah. Karena hidup ini sebentar, Bu. Karena tidak ada istilah ke neraka sebentar, masuk surga lagi, tidak ada. Karena orang-orang yang ke neraka itu adalah orang-orang yang terpisah dari Tuhan, saya bilang. Orang yang terpisah dari Tuhan sejak sekarang adalah terpisah untuk selamanya. Nggak mungkin bisa bertemu lagi nanti setelah mati. Waktu hiduplah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi entah kenapa malamnya saya bermimpi suaminya dibaptis, padahal saya hanya pesan ke istrinya, nanti suamimu kasih tahu aja Yesus Kristus itu juru selamat, saya bilang. Entah kenapa saya malamnya bermimpi suaminya dibaptis. Saya bersuka cita. Besok paginya saya dengar kabarnya suaminya meninggal. Itu salah satu contoh. Ada banyak orang-orang yang sudah saya injilin, orang yang di seberang. Bahkan ada yang minta Alkitab. Ada beberapa kali yang minjam Alkitab saya nggak dipulangin. Nggak tahu entah bagaimana itu keadaannya itu, nggak terserah lah. Yang penting ya kita berniat baik, menyampaikan kabar baik, kita membayar hutang darah Yesus Kristus sama yang sudah kita terima lebih dahulu. Saya bilang hutang nyawa, karena kalau kabar baik itu nggak kita sampaikan kepada mereka, nyawa mereka itu menjadi hutang kita sebenarnya. Gitu. Jadi salah satu yang dibilang Yohanes 3 ayat 20 yang membuat orang yang tidak bisa datang kepada Yesus Kristus, yang susah menerima Yesus Kristus, itu ada di Yohanes 3 ayat 20. Makanya sering saya persingkat, jikalau hatimu benar, engkau pasti datang kepadaku. Sebenarnya itu saya singkat ini dua ayat ini. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Nah, jadi mau menyembunyikan kejahatan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Itulah Yohanes
3 ayat 20. Jadi orang-orang yang susah datang kepada Yesus Kristus itu pasti hatinya masih seperti ini. Saya yakin seperti ini karena memang banyak saya jumpain waktu saya injilin terus langsung ada mukanya seperti marah. Saya lihat ini karena mereka masih diselubung ya, masih hatinya itu belum masuk ke dalam nuraninya, masih jahat begitu. Shalom Bapak Ibu, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, yang dari saya ya. Terima kasih banyak buat waktunya, mungkin ditambahi teman-teman, kurang lebih ya maaf Ibu kalau salah saya. Kalau ada saya salah bisa dikoreksi ya Bapak Ibu, saya terbuka. Kadang-kadang mau salah keseleo lidah ya, seperti kemarin saya bilang istri Henok, padahal di kepala saya Hosea, tapi di bibir saya Henok, jadi lain di bibir, lain di hati. Setelah saya putar ulang, terkejut saya. Iya, saya Baik. sering juga begitu, Pak. Ya. Saya bahkan sering Baik, sekali Pak begitu. Di Leonardus. kepala lain, di bibir lain. Saya sering sekali begitu. Maklum, udah uzur. Faktor U, Pak. Iya. Faktor U. Baik. Kemarin itu Kami saya sangat sudah memaafkan Pak Leonardus. Pak Gunawan, ada tambahan? Ya, lanjut silakan aja, Pak. Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Lanjut aja, Pak. Baik, puji Tuhan. Kita lanjut ke Bu Cynthia Gumilang. Shalom, Bu Cynthia. Silakan, Bu. Shalom. Shalom. Ibu Cynthia. Shalom everybody. Iya. Shalom. Emang Tuhan kita kan firman juga kayak di sini dibilang. In the beginning was the word. Itu di Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Benar kan? Tuhan itu juga lah firman. Betul. And Ya. Alkitab kita juga firman. And benar kan? Firman ini kan juga di kayak judulnya Yesus untuk segala bangsa. Firman ini kan juga untuk segala bangsa dibaca. Sama kalau orang yang bukan agamanya kita, kalau membaca ya mana bisa mengerti. Karena firmannya dia lain kan, Alkitabnya juga lain. Jadi that's why dia suka menghujat firman kita. Suka diambil ayat dari sini, ayat dari sana, enggak nyambung. Gimana bisa nyambung? Kalau dimain alcomot. Benar nggak? And ini juga Tuhan juga hidup kan di firman kita. Dan di sini juga bilang Yohanes 1:14. And the word became flesh. Itulah Tuhan kan? Firman-Nya jadi manusia. And dwelt among us. And hidup di dalam kita. And orang yang di seberang nggak ada Tuhan kan di dalam dirinya. Ya jadi gimana mereka bisa mengerti firman kita? Benar nggak? And we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Perlu kasih dan kebenaran. Itulah firman-Nya. Dan juga Tuhanlah hidup. Kayak di sini di Yesaya 40 ayat 8. The grass wither, the flower fades, but the word of our God stands forever. Benar kan? Tuhan hidup forever. Walaupun dia sudah disalib. Dia hidup di dalam diri kita. Di dalam firman-Nya juga kalau kita baca. He is a walking Bible. Apa ya bahasa Indonesianya? Diterjemahinnya aku nggak tahu. Pokoknya itu dialah. Dia hidup walaupun dia sudah mati. Itulah sharing aku. Jadi kita selalu mesti membaca firman. Karena firmanlah itu hidup dan itu juga lah Tuhan. Puji syukur. Haleluya. Abba, we pray in Jesus' name that everybody in the whole world who doesn't know you will be touched by your word, by your truth, by this gospel that is shared by Pastor George and through Bu Uti Watermena channel and Ikim. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
Amin. That's very Terima nice of kasih you. Bu Cynthia Gumilang. Yes, Ya, puji that's Tuhan. very nice Kasih. of you, Mrs. Cynthia. Terima kasih. Baik God bless you. teman-teman, karena kita tinggal punya waktu kisaran 10 menit, mungkin kita kembali langsung ke narasumber sekaligus closing statement-nya. Pak Gunawan, silakan. Sebelum kita nanti akan berdoa syafaat sama-sama. Ya, terima kasih Pak John. Ya, jadi percaya tidak percaya, nolak maupun menerima keilahiannya Tuhan Yesus, dia tetap Tuhan. Jadi tidak akan berubah sedikit sejengkal pun keilahiannya Tuhan Yesus itu, karena diakui tidak diakui, tetap dia itu Tuhan. Tetap siapapun itu ya, selama Anda pernah hidup di kolong langit, pasti diadili oleh Tuhan Yesus, Isa Al-Masih. Kalau ini tadi. Jadi yang dimaksud di seberang itu di Al-Qur'an ya. Itu Isa itu ya Tuhan Yesus, cuman beda. Sudah dibedakan gitu loh. Sudah nggak tahu ya kalau istilah sehari-harinya diplesetkan atau apa ya, terserah, itu nggak mempengaruhi, sama sekali nggak mempengaruhi. Karena kita sudah ini ada Alkitab ini. Ini kitab tua ini, saudara. Harus berpatokan pada kitab tua ini. Jangan yang sesudah ini. Nah, terserah mau sesudah ini, tapi tetap ini sepanjang masa, sepanjang zaman, dan yang paling laris ini. Dari semua buku-buku, paling laris ini. Karena apa? Karena ini adalah firman Tuhan, tidak bisa selama masih layak diberitakan di dunia ini ya, masih belum diangkat, tetap aja ini tidak akan mau difitnah, mau dipalsu-palsukan loh. Kalau memang harus ngomong palsu, yang awal ini yang bilang palsu, ya kan? Tapi kita nggak guna, tetap aja Tuhan ya tetap Tuhan, apapun pandangannya. Ya itu aja Pak John ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut Pak Hasan, closing statement-nya Pak, 1 menit. Silakan Pak Hasan, monitor, halo. Ya, shalom. Ya, saya setuju ya. Jadi Isa dengan Yesus sebenarnya karakternya tuh mirip ya. Hanya saja kalau Isa itu menurut pemahaman mereka itu kan degradasi ya. Dia hanya sebagai nabi. Nah, nabi tidak bisa apa-apa. Nabi cuma hanya menyampaikan ya berita dari Tuhan. Nah, sedangkan bagi kita Yesus itu adalah Tuhan ya. Bukan hanya Tuhan, dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ya, jadi sah-sah aja ya bagi pihak lain mau mengatakan bahwa Yesus bukan adalah Tuhan, yaitu patokan di Bible sendiri bilang Yesus Tuhan. Ya. Nah, jadi terserah kalau mereka mengatakan mengaku bahwa Isa itu Tuhan, ya sosok aja, gak masalah juga. Ya, tapi bagi kita sudah harga mati karena kita seperti yang tadi Pak Gunawan sampaikan bahwa Bible kita sudah bilang Yesus itu Tuhan. Ya, jadi bagi setiap kita yang sudah percaya pada atau menjadi orang Kristen, jangan dibimbangkan atau diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran ya. Di sisi lain, kalau Anda masih ragu ya, Yesus itu Tuhan, Anda bisa tantang dia. Karena apa? Karena dia hidup. Ya, dia hidup, dia sangat merindukan setiap kita. Sehingga ketika manusia berdosa, dia berkepentingan datang supaya kita boleh bisa kembali kepada dia ya, dengan dia mengorbankan dirinya. Itu saja sih closing dari saya kembalikan ke Pak John. Tuhan Yesus memberkati, amin. Di mute Pak. Ya, silakan. Baik, silakan Ibu Uti closing statement-nya singkat Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih closing statement-nya. Cuma satu aja pesan saya. Ya, yang pasti-pasti itu ya akan pasti. Yang katanya ya tidak ada kepastian, ya akan menuju kepada kebinasaan.
carilah yang pasti-pasti itu ya, pasti selamat, pasti segalanya ya. Dialah Allah yang pasti, Allah yang nyata, yang real, yang bekerja sangat profesional. Ya datang saja kepada yang pasti ya, jadi kita ada jaminan keselamatan, ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan ya, jaminan perlindungan yang teguh, yang pasti hanya ada di dalam diri Yesus. Datanglah kepada Oke. yang pasti itu. Amin. Iya, itu Mantap. saja Pak. Ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Uti. Lanjut ke Pak Teolog, silahkan Pak, closing statementnya Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang seperti yang dibilang oleh teman-teman, ya, kita mengimani bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan, yaitu penguasa dalam hidup kita. Jadi kalau ada yang menciptakan Injil yang lain, Yesus yang lain, firman Tuhan katakan dia adalah antikris. Itu jelas itu. Ya. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ya, Yesus itu hanya manusia biasa, Alkitab mengatakan bahwa dia adalah antikristus. Ya. Yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi mari kita selalu mengimani, meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan dialah sumber keselamatan ya bagi semua bangsa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Teolog. Lanjut ke Pak MVP Raja Wali. Silahkan Pak, closing statementnya Pak. Iya, terima kasih. Tuhan tidak pernah mengutus nabinya atau rasulnya untuk membawa agama. Tuhan selalu mengutus nabinya itu hanya untuk membawa ajaran. Saya tegaskan lagi, tidak ada nabi diutus oleh Tuhan untuk membawa agama. Hanya nabi yang dinubuatkan sebagai antikris dan sebagai mesias palsu dan sebagai nabi palsu yang datang katanya diutus oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Ya, ayat yang sangat memberkati bahwasanya di dalam QS 5 ayat 46 dikatakan, dan kami telah menurunkan kepada Isa Al-Masih kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah ayat yang membuat saya mencintai Tuhan Yesus, memilih iman saya untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Jadi saya tegaskan, tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi segala bangsa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak MVP Raja Wali. Lanjut ke Pak Leonardo. Silakan Pak, closing statementnya Pak. Pak Leonardo, silakan Pak. Kita selalu mengundang teman-teman yang belum percaya sama Yesus Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan dan sentosa kepadamu. Kalian jika teman-teman mana tahu ada yang sedang mencari Tuhan, yang hatinya kering, rindu, janganlah ragu, kita sudah mengalami semuanya itu, datang aja kepada Yesus Kristus, tunggulah pertolongannya. Itulah statement dari saya, mana tahu ada saudara-saudara yang mencari Tuhan, kita sudah lebih dahulu menemukannya, supaya jangan mereka kebingungan di dalam persimpangan, jangan ragulah datang kepada Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu, itulah statement dari saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Leonardus. Puji Tuhan. Sekarang kita lanjut ke Bu Cynthia. Silakan Bu Cynthia, closing statementnya. Firman Tuhan adalah hidup. Carilah Tuhan dan kehendak-Nya. Di firman-Nya adalah Alkitab. Itu saja. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Dengan hormat, saya mohon kesediaannya Pak Leonardus berdoa untuk pokok doa yang pertama. Mungkin bisa ditampilkan pokok-pokok doanya. Yaitu berdoa untuk gereja
Dan ya, kita berdoa. Doa yang pertama, mohon kesediaannya Pak Leonardus untuk bangsa dan negara, ya. Pak Leonardus, ya Pak Leonardus. Ya, bangsa dan negara ya Pak ya, nomor 1 ya. Ya, ya baik. Ya. Untuk pokok doa yang kedua, gereja dan Kristober, mohon kesediaannya Pak Teolog. Siapa? Oke Pak. Ya. Baik, terima kasih. Dan doa askri nanti Pak Hasan. Pak Hasan, siapa? Askri, Pak Hasan. Oke, siap. Siap, Baik, Pak John. baik. Dan doa Bapak kami sekaligus doa berkat, mohon kesediaannya Ibu Uti. Siap Bu Uti ya? Iya Pak. Baik, terima kasih. Silakan doa yang pertama Pak Leonardus. Ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, yang kami kenal Engkau melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini, Bapa pemilik semuanya. Terima kasih Bapa, kami boleh memanggil nama-Mu. Kami boleh datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa negara kami ini Tuhan. Supaya bangsa negara kami ini Tuhan takut akan Engkau ya Bapa. Supaya mereka kembali ke jalannya. Mereka kembali ke cinta yang mula-mula Bapa. Bahwa di mana kami bangsa Indonesia ini Tuhan, tumpah darah ini Bapa, yang telah mendirikan negara ini di atas dasar negara Pancasila Bapa. Sekarang ini banyak goyangan, banyak rongrongan Bapa dengan dasar Pancasila kami Tuhan. Kami berdasarkan Pancasila Tuhan, tetapi di kehidupan bernegara kami ya Bapa, banyak ketimpangan-ketimpangan ya Tuhan. Banyak tarik-menarik ya Bapa, tarik-menarik kepentingan ya Bapa. Mereka tidak taat dengan janji-janji yang telah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kami Bapa. Sehingga kami mohon Tuhan, anak-anak-Mu sekarang banyak yang menderita Tuhan, karena ketidakseimbangan hukum di Indonesia ya Bapa. Kadang-kadang Bapa, anak-anak-Mu terjolimi ya Tuhan, yang kesalahannya tidak patut menerima hukuman Tuhan, tapi mereka harus menerima hukuman Bapa yang tidak seimbang Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau kadang membiarkan penderitaan buat anak-anak-Mu Tuhan, supaya Injil Kerajaan diberitakan kepada semua orang ya Bapa. Dengan demikian ya Tuhan, semua orang mendengar berita Injil-Mu ya Bapa, sehingga orang bisa datang kepadamu Tuhan yang hatinya benar ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan negara kami ini, bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami memang merasakan juga Tuhan ada perkembangan yang membaik ya Bapa. Tapi ada juga yang menarik-nariknya ya Bapa ke kemunduran ya Tuhan. Karena kepentingan-kepentingan dan ideologi ya Bapa. Karena ideologi kami sebenarnya sudah final Tuhan, yaitu Pancasila ya Tuhan. Tapi kenapa masih ada golongan-golongan orang yang menggugat itu Tuhan, menarik-narik itu ke ideologi lain Tuhan. Ideologi yang tidak memerdekakan Bapa. Ideologi yang mengikat kami Tuhan, sehingga kami tidak bisa berekspresi dengan baik Tuhan. Ada banyak Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu sekarang di dalam penganiayaan di Indonesia ini Tuhan. Tidak tahan kami kadang melihatnya ya Bapa. Hanya Engkau Bapa yang bisa memelihara negara ini Tuhan. Sama seperti bangsa-bangsa yang lain yang sudah maju dan sudah makmur Tuhan. Itu semuanya karena tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, tidak mudah bagi kami Tuhan, tapi kami percaya itu mudah bagi-Mu Bapa. Sekarang kami menyerahkan negara bangsa kami Tuhan, pemerintahan kami Bapak Jokowi, menteri-menterinya Tuhan, dan pejabat-pejabatnya, gubernurnya ya Bapa, biar mereka memiliki hati nurani Tuhan, supaya mereka bekerja untuk negara ini Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Itulah yang bisa kami sampaikan Bapa. Kami serahkan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau bekerja, walau tidak terlihat mata ya Tuhan, tapi kami bisa melihat nanti hasilnya ya Bapa, bahwa negara kami ini akan kembali
ke jalan yang sebenarnya ya Tuhan, yang telah disepakati bersama oleh para pendahulu kami ya Tuhan. Tetap teguh di dalam negara Pancasila ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kami berdoa kepada Engkau ya Bapa, untuk gerejamu, umatmu, dan para Kristuber yang ada di Indonesia ini. Bila Tuhan kami selalu menjaga kesatuan tubuh Kristus, kami boleh saling bergandengan tangan, membangun tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bila Tuhan dengan kehadiran gerejamu, kami dapat menjadi saluran berkat di tengah bangsa ini. Gerejamu senantiasa menjadi alat kesaksian bagi semua orang. Dan juga Tuhan untuk para Kristuber, biarlah kami boleh bersatu untuk mengerjakan amanat agungmu, memberitakan kabar baikmu, kabar keselamatanmu Tuhan, hingga semua orang boleh mengenal dengan benar siapa Engkau. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Terpuji kemuliaan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau berkati Askri, Engkau berkati semua kami yang ada di sini, dan Engkau berkati semua yang menonton channel ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu buat setiap kami hingga detik ini ya Bapak, khususnya untuk acara fellowship pada pagi yang indah ini. Secara khusus kami bersepakat, kami berdoa buat Askri Tuhan, Asosiasi Kristuber Indonesia. Kerinduan kami adalah para Kristuber boleh bersatu hati Tuhan, yaitu satu iman, satu tujuan, dengan mencari yang sama, tidak mencari hal yang berbeda ya Bapak. Karena kami adalah kami belum menjadi corong-corong-Mu Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah buat setiap orang yang belum mendengar berita keselamatan daripada Engkau ya Bapa. Yang penting Tuhan, bukakan setiap hati kami di mana saja kami berada Tuhan. Kami hanya dengan satu tujuan, yaitu menyampaikan amanat agung-Mu Tuhan. Ketika Engkau sebelum naik ke surga, Engkau sudah memberitakan amanat agung buat setiap kami, yaitu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itulah misi yang kami emban Tuhan Yesus, dan kami berdoa sungguh setiap yang menjadi Kristuber yang boleh bersatu hati, secara khusus untuk yang tergabung di Askri ini ya Bapa. Ya, setiap kami memang tidak ada yang sama, tapi kami selalu mencari sama untuk menggapai tujuan bersama untuk memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati setiap channel-channel yang ada Tuhan Yesus. Tolong kami tidak terfokus hanya untuk kepada subscriber saja, tapi kami terfokus di dalam apa yang kami sampaikan, ya apa yang kami beritakan. Biarlah setiap orang yang mendengarnya, sungguh hati mereka boleh terbuka Tuhan, mereka boleh berlutut dan mengaku Engkau Yesus Tuhan. Terpuji nama Bapa, berkati semua channel-channel tergabung dalam Askri Tuhan Yesus. Terima kasih, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah engkau di rumahmu, dan pergilah dengan damai sejahtera, kasih Allah dan karunia Roh Kudus menyertai kita sekalian. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaanmu, dan diberkatilah kehidupanmu. Amin. 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 Puji Amin. syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Salam semua.